Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan eh, tentang analisis mengenai bab 4 pada buku leadership karya Ibu Dr. Nur Aisyah Nasution, SMM. Pada bab 4 ini kita akan membahas khusus spesifik tentang kepemimpinan visioner dan kepemimpinan karismatik. Topik ini menjadi sangat relevan dalam konteks organisasi modern pada saat ini, karena pemimpin tidak hanya dituntut untuk mampu mengelola saja, tapi juga harus mampu menciptakan arah strategis serta memberikan pengaruh yang kuat kepada anggota organisasi itu sendiri. Dan juga dalam presentasi kami pada hari ini juga tidak hanya menyampaikan materinya saja, tapi juga akan memberikan beberapa analisis terkait dengan kedua gaya kepemimpinan tersebut. Dan untuk memudahkan kita pada hari ini, saya akan membantu untuk memandu diskusi kita agar lebih runtut pembahasannya dan mudah dipahami juga. Baik, yang pertama kita mungkin akan mulai dari Bang Fajrial terlebih dahulu. Mungkin bisa diberikan penjelasan Bang bagaimana sebenarnya esensi utama dari kepemimpinan visioner dalam bab 4 pada buku ini Bang. Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Putra. Kepemimpinan visioner dalam bab 4 ini dijelaskan sebagai kemampuan seseorang pemimpin dalam merumuskan gambaran masa depan organisasi secara jelas dan realistis dan terarah, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam bertindak. Visi tidak hanya berfungsi sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai alat navigasi strategis dalam menghadapi perubahan. Pemimpin visioner mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan di masa depan, lalu menerjemahkannya menjadi langkah-langkah yang konkret. Selain itu, visi juga harus memiliki nilai inspiratif sehingga mampu membangun komitmen dari anggota organisasi. Jadi bisa kita katakan tanpa visi, organisasi hanya bergerak tetapi tidak berkembang secara terarah. Mungkin itu penjelasannya sedikit dari saya, Pak Putra. Baik, terima kasih Bang Fajrial penjelasannya tentang esensi dari kepemimpinan visioner dalam bab 4 ini. Yang menarik kalau kita tadi diibaratkan juga sebagai kompas organisasi ya, kalau visi itu diibaratkan sebagai kompas organisasi. Tapi memang kita sama-sama mengetahui bahwa semua pemimpin yang punya visi juga belum tentu bisa disebut sebagai visioner ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin kita bergeser ke Kak Putri Syafitri Siregar. Menurut Kakak mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak, apa sih sebenarnya karakter utama yang membuat seseorang itu benar-benar layak disebut sebagai seorang pemimpin yang visioner? Mohon penjelasannya Kak. Baik, terima kasih Bang Put untuk kesempatannya. Jadi kalau menurut saya pribadi ini pemimpin visioner itu harus memiliki karakter, pemimpin visioner itu memiliki karakter yang cukup kompleks. Pertama, memiliki kemampuan berpikir strategis jangka panjang sehingga mampu melihat dampak dari segi setiap keputusannya. Yang kedua, memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi karena perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan komunikasi yang efektif sehingga visi dapat dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Selain itu, pemimpin visioner juga memiliki keberanian dalam mengambil keputusan dan konsistensi dalam menjalankan visinya. Karena seringkali kegagalan itu bukan pada visinya, Bang Putra, tetapi tetapi pada cara menyampaikannya dan konsistensinya dalam menjalankannya. Oke, jadi kalau kita lihat memang bahwa pemimpin yang visioner itu cuma tidak hanya berpikir secara jauh ke depan ya, berarti juga harus mampu menyampaikan visinya dengan baik. Artinya yang paling utama dari pemimpin visioner itu adalah salah satunya komunikasi yang baik kepada tim di dalam organisasinya gitu ya. Baik, terima kasih Kak Putri atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin kita berpindah ke Kak Sri Wahyuni. Menurut Kak Yuni, kalau visi itu sudah dimiliki dan dipahami oleh tim, kira-kira apa sih Kak dampaknya bagi organisasi itu sendiri Kak?
Baik, terima kasih Bang Putra atas kesempatannya. Kepemimpinan visioner ini memberikan dampak yang signifikan terhadap organisasi. Nah, pertama, menciptakan arah yang jelas sehingga seluruh aktivitas organisasi menjadi terstruktur. Kemudian kedua, meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota karena mereka memahami tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, membantu organisasi dalam menghadapi perubahan karena memiliki panduan yang jelas. Selain itu, visi juga berfungsi sebagai alat kontrol dalam pengembalian keputusan. Jadi, organisasi tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga bergerak dengan arah yang benar. Kira-kira seperti itu, Bang Putra. Baik, oke, terima kasih Kak Yuni atas penjelasannya. Jadi mungkin kita bisa simpulkan sementara Bapak dan Ibu sekalian bahwa kepemimpinan visioner ini memberikan arah dan motivasi bagi organisasi itu sendiri, begitu ya Kak ya. Dan juga kalau kita eh, pahami bahwa dalam praktik sesungguhnya juga arah juga tidak cukup, gitu kan. Karena dalam sebuah organisasi kita juga sangat amat membutuhkan sosok yang mampu menggerakkan tim dan organisasi, kemudian yang mampu mempengaruhi serta yang dapat membangun kepercayaan di dalam organisasi itu sendiri, gitu ya. Baik, itu mungkin penjelasan dari teman-teman soal kepemimpinan visioner, gitu ya. Kalau kita bicara soal kepemimpinan karismatik juga dibahas dalam bab 4 ini, sesuai dalam buku leadership karya Ibu Dr. Nur Aisyah Nasution SMM ini. Baik, kita berpindah ke Mika. Kak Mika Pandiangan, mungkin bisa dijelaskan Kak sedikit soal konsep dasar kepemimpinan karismatik. Baik, terima kasih Bang Putra. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar dari kepemimpinan karismatik. Di mana kepemimpinan karismatik itu kan merupakan kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi, menginspirasi, atau membangun kepercayaan melalui kekuatan personalnya. Karismatik, karisma seperti itu. Nah, dalam bab 4 ini dijelaskan bahwa pengaruh itu muncul karena adanya persepsi positif dari pengikut terhadap pimpinannya, di mana pimpinan karismatik itu biasanya memiliki visi yang kuat dan keyakinan yang tinggi sehingga mampu mempengaruhi orang lain secara emosional. Nah, kepemimpinan karismatik itu bukan cuma soal terlihat keren, tapi tentang bagaimana seorang memimpin mempengaruhi hati, pikiran, atau tindakan orang lain melalui kekuatan personalnya. Jadi pengaruhnya itu tidak hanya rasional, tetapi juga menyentuh sisi emosional. Nah, jadi seperti itu gambaran sedikit dari konsep kepemimpinan karismatik, Bang Putra. Oke, menarik tadi penjelasannya soal pemimpin karismatik. Jadi memang kalau kita bicara soal kepemimpinan karismatik ini terlihat bahwa ini sangat amat berkaitan dengan kekuatan personal seorang pemimpin itu sendiri ya Kak ya. Baik, terima kasih banyak Kak Mika atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin kita minta pandangan lebih dalam lagi soal kepemimpinan karismatik. Mungkin Kak Linda bisa menjelaskan sedikit Kak, kira-kira Oke, karakter apa sih sebenarnya yang bisa membuat pemimpin karismatik ini sangat berpengaruh di dalam organisasi itu sendiri Kak? oke, makasih Bang Putra kesempatannya. Kalau untuk karakter karismatik ya, jadi di buku ini itu dijelaskan kalau pemimpin karismatik memiliki beberapa karakter utama. Di antaranya itu adalah kepercayaan diri yang tinggi, kemampuan komunikasi persuasif, dan kemampuan membangun hubungan emosional dengan tim. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk menciptakan kepercayaan dan loyalitas yang tinggi. Namun, di balik kelebihannya, terdapat juga resiko berupa ketergantungan yang tinggi terhadap pemimpin. Nah, jadi untuk kesimpulannya mungkin organisasi memang bisa sangat kuat ya, tetapi juga sangat rentan apabila tidak ada sistem yang mendukung. Itu sih menurut pendapat saya, Bang Putra. Oke, menarik Kak. Tadi disampaikan soal ketergantungan yang tinggi terhadap pemimpin ya Kak ya. Ini juga sebenarnya kalau kita sadari menunjukkan juga bahwa setiap gaya kepemimpinan itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Mungkin kita juga minta pendapat
atau pandangan dari Kak Muarani, Kak. Mungkin menurut Kakak ini bagaimana sih sebenarnya kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari kepemimpinan karismatik ini secara lebih seimbang gitu, Kak? Baik, terima kasih Pak Putra. Menurut saya, kelebihan kepemimpinan karismatik itu adalah mampu memotivasi bawahan, meningkatkan loyalitas, membangun semangat kerja, dan mudah mempengaruhi orang lain, serta menciptakan kepercayaan tim secara cepat. Namun kekurangannya adalah adanya ketergantungan terhadap pemimpin. Risiko keputusannya bersifat subjektif dan kurang mendorong kemandirian bawahan. Dan juga kekurangannya antara lain bisa juga disalahgunakan. Dalam arti ya, misalnya pemimpin ini memiliki niat buruk. Nah, karisma tersebut dapat dipakai untuk memanipulatif anggotanya. Nah, jadi kepemimpinan karismatik ini perlu diimbangi dengan sistem organisasi yang kuat agar tidak bergantung pada satu figur saja. Ya, demikian Pak Putra. Oke, jadi eh, itu penjelasan dari Kak Muarani soal kelebihan dan kekurangan dari pemimpin, gaya kepemimpinan karismatik gitu, Kak ya. Kita juga tadi mendengar soal sisi kuat dan sisi lemah dalam kepemimpinan ini. Jadi kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang lebih luas, kira-kira mungkin kita bisa minta pendapat dari Bang Rumani. Bang Rumani, aman Bang Rumani? Berhenti dulu. Mungkin bisa, Takut aku lihatnya di jalan gitu. iya mungkin bisa berhenti dulu Bang. Atau kalau kalau mungkin belum bisa berhenti Bang Rumani, nggak apa-apa. Tapi mungkin bisa nih Bang, gimana? Oh, sebentar ya, saya Boleh, cari. boleh, boleh, boleh aman Bang. Ini yang mau saya bacakan yang mana nih Bang ya? Ini soal perbandingan. Jadi nanti kita akan coba minta pandangan Bang Rumani soal bagaimana membandingkan kepemimpinan visioner dan karismatik secara keseluruhan berdasarkan Pak 4. Oh, ini langsung pendapat kita, Bu. Nggak, Yap. saya pikir kan ada yang mau kita tinggal bacakan Bang. Ini diskusi Bang soal bedah buku leadership kita ini. Ah, ah, ah. Makanya tadi saya tanya kalau memang belum ready, biar kita lanjut. Bisa lanjut aja dulu Bang. Siap, aman. Ada teksnya kok itu Bang Siap, Rumani yang dikirimkan Bang aman. Putra. Di mana? Di grup. Di grup tinggal baca aja. Oh, Ada tuh. baca aja. Di grup ya? Screenshot aja lah. Kalau nggak ada, Screenshot deh. nggak apa-apa Bang. Biar kita lanjut aja. Oke, oke. Oke. Mungkin Itu udah dikirim, sebentar ya. bisa nggak Ruman? Coba. Udah dikirim tuh di grup. Udah di screenshot. Gimana? Kita lanjut aja, Bapak Ibu. Soalnya udah berhenti dia kan. Bisa Mm-mm. selesai kita nih. Lanjut aja, Bang. Pasin. Mm-mm. Udah saya eh, info kok ke Rumani. Oke. Jadi mungkin kalau menambahkan lah ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal kepemimpinan visioner dan kepemimpinan karismatik ini, kepemimpinan visioner fokus kepada arah dan tujuan untuk jangka yang panjang. Sedangkan karismatik ini fokus kepada pengaruh dan hubungan interpersonal di dalam organisasi itu sendiri. Namun memang keduanya ini memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya gitu kan. Speakernya udah tinggal baca deh. Kemudian pemimpin yang hanya visioner mungkin kurang mampu juga untuk menggerakkan tim, sementara yang hanya memiliki sifat kepemimpinan karismatik juga bisa kehilangan arah gitu. Jadi Ya. idealnya memang kedua gaya kepemimpinan ini harus berjalan bersamaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi itu sendiri gitu. Oke, mungkin itu yang bisa Pak kita Putra, sampaikan. Iya, Bang. bisa saya bacakan nih Bang yang Boleh, boleh, Bang. silakan, 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 Bang. Tapi gelap-gelap nggak apa-apa nih Bang. Aman, aman, aman. Oke.
malah left dia itu. Ya mungkin gangguan jaringan mungkin Bang. Oke ini teman-teman, Bapak Ibu gimana kita lanjut? Ini kebetulan ada Lanjut Bang aja lah dulu, nanti Widodo. mungkin Ini Bang Widodo. bisa menyusul. Izin Pak, baru bergabung Pak. Siap. Oke Bang, mungkin ini bisa kita langsung ke Bang Widodo aja langsung kali ya. Ya Pak, langsung saya bacakan aja nih Pak. Siap. Ini Bang, kalau kita bicara soal relevansi konsep kepemimpinan visioner dan karismatik, bagaimana soal pendapat Abang soal relevannya konsep kepemimpinan visioner dan karismatik ini dengan kondisi saat ini, Bang? Konsep ini sangat relevan dalam kondisi saat ini yang penuh perubahan. Pemimpin yang tuntut untuk memiliki arah yang jelas sekaligus kemampuan menginspirasi. Dalam era modern, kepemimpinan tidak hanya bersifat struktural tetapi juga emosional dan strategis atau improvisasi. Jadi pemimpin harus mampu berpikir sekaligus mempengaruhi. Oke, dari Itu aja, Pak. ya baik Bang. Baik dari pembahasan kita tadi juga sudah kita lihat beberapa gambaran yang sudah cukup lengkap dari teman-teman semuanya. Baik sebelum kita sampaikan kesimpulan, mungkin kita ke Kak Warda. Kak Warda Hayati ini baru bergabung tadi bersama kita. Mungkin bisa disampaikan kepada kita Kak soal apa sih inti yang paling penting dari pembahasan dari bab 4 ini sendiri Kak? Ini Kak, mikrofonnya tolong diaktifin dulu. Mana Bang? Udah terikut tadi Bang? Halo Bang Putra. Ya Kak, silakan Kak. Kak Wirda silakan. Kak Warda. Ya, terima kasih ya Bang Putra. Ya. Jadi inti dari apa leadership ini yaitu suatu pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menggabungkan visi yang jelas dengan kemampuan mempengaruhi orang lain. Jadi kedua leadership ini itu sangat tidak bisa dipisahkan. Seperti itu Bang Putra. Oh ya, jadi keduanya itu harus sama-sama berjalan gitu kayak dalam sebuah Iya, organisasi gitu ya. iya betul Bang Putra. Baik, baik. Baik, mungkin itu teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, diskusi singkat kita soal bedah buku leadership ini, khususnya pada bab 4, yang fokus membahas soal kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan visioner gitu. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari apa yang kita bacakan barusan atau kita sampaikan barusan. Bang Eh, Putra, ya, saya dari tadi udah seluruh terikut. sudah Bang, sudah Bang. Siap-siap. Sudah. Baik, dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan tadi, teman-teman semuanya, bahwa eh, kita dapat menarik kesimpulan, kepemimpinan visioner ini berperan dalam memberikan arah dan tujuan jangka panjang dalam sebuah organisasi itu sendiri. Sementara kalau kita bicara soal kepemimpinan karismatik, ini berperan penting dalam membangun pengaruh, kepercayaan, dan semangat dalam tim. Kemudian juga disampaikan dari teman-teman tadi semuanya bahwa kedua gaya kepemimpinan ini juga bukan untuk dipilih sebenarnya salah satu, tetapi untuk dipadukan dan berjalan bersamaan gitu. Karena pemimpin yang efektif dalam sebuah organisasi adalah mereka yang mampu melihat masa depan dengan jelas sekaligus menggerakkan orang lain untuk mencapainya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pembahasan singkat kita soal bedah buku leadership, khususnya pada bab 4 kali ini. Mungkin juga kita kelompok satu ini juga sudah menyiapkan materi dalam bentuk soft copy paper. Paper kita juga sudah siapkan, kemudian juga dalam bentuk PowerPoint juga kita sudah siapkan. Insya Allah mungkin nanti kita akan sampaikan langsung kepada dosen pengampu untuk sebagai penilaian dalam tugas kelompok yang diberikan kepada kita pada kesempatan hari ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya.
Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita sendiri dan orang lain, khususnya kepada grup di kelompok 1 pada hari ini. Demikian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.